Ini terproduksi karena semangat yang luar biasa dari produser, sutradara, dan teman-teman pemain. Padahal mereka itu nggak dibayar. Ya, nggak dibayar. Cerita gimana, Bang? Mereka kok mau gitu nggak dibayar? Sementara syutingnya jauh-jauh dan memakan waktu. Memang yang yang kita lakukan di komunitas film kita, pertama menumbuhkan hobi dulu. Jadi ketika teman-teman sudah punya hobi membuat film, sama aja sih kayak orang punya hobi mancing ya. Jadi mau jauh kayak apa, mau dapet ikan atau enggak juga ya hobi aja jalan. Yang namanya Nuwah Gayet itu, woi. Urusan cari alamat, cari orang, serahkan dengan penuah. Terima oke saja. Bapak kamu siapa namanya? Samsudin, Pak. Samsudin. Adoknya siapa? Yang saya ingat cuma itu. Jadi nggak ingat sama sekali. Di Lampung ini nggak dipanggil nama deh, dipanggil adok. Kecuali kalau di sekolah baru dipanggil nama. Pak, dua pulau yang terhubung pasir saat air laut turun, di sini ada, Pak? Ada. Pasir Timbul namanya itu. Itu di Pulau Pahawang. Nah, sahabat Medi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini saya Anjau Silau ke Gania Studio yang ada di Gunung Sugi ya, Bang, ini ya? Iya, betul. Gunung Sugi, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Pesaro, Provinsi Lampung. Saya bersama seorang yang luar biasa. Dari tangan dingin beliau ini sudah menciptakan beberapa film-film lokal dari Lampung yang akan go nasional. Amin, mudah-mudahan ya, Bang ya. Oke, saya dengan Bang Rizkon. Iya, Bang. Nama lengkapnya, Bang? Rizkon Agustia Faksa. Wah, Rizkon Agustia Faksa. Keren namanya, sesuai dengan film-film yang dibuat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Film yang terbaru, Ayu Dia dan Jalan Pulangnya. Ini baru diproduksi 1 tahun yang lalu nih, sahabat Medi. Tapi karena terkendala pandemi COVID, akhirnya belum premier ya, Bang ya. Iya. Bisa diceritakan dulu, Bang, awal membuat film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya ini, Bang. Ayu Dia dan Jalan Pulangnya itu kita praproduksinya di awal tahun 2019. Kemudian mulai syuting itu Desember 2019. Kemudian pasca produksinya awal 2020 sampai dengan Februari. Nah, rencananya pada saat itu tahun 2020 kita premier di tanggal 16 Maret 2020. 2 hari sebelum premier kita sudah dapat tanggal, tinggal nonton itu. Ada pidato dari Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia PSBB pada saat itu kan. Jadi kita juga supaya mendukung program pemerintah untuk pembatasan sosial, kita akhirnya menunda penayangannya. Dan alhamdulillah tahun ini kita coba usulkan lagi penayangannya di bioskop dan sudah di ACC di tanggal 18 Maret 2021, sebentar lagi, Bang. Ada kuciwa nggak sih, Bang? Rasa kecewa gitu. Awalnya udah niat mau di premier, ternyata harus tunda. Ya, kalau kecewa ya banget ya. Cuma karena memang keadaannya seperti itu kan, jadi teman-teman juga akhirnya bisa nerima. Kita sudah siapkan semua itu, artinya untuk premier kita sudah siapkan sarana-prasarananya, sudah cetak kaos kan pada saat itu, dan semua sudah siap semua. Dan bahkan sampai hari tanggal 18 itu meskipun sudah kita umumkan penundaan, itu undangan tetap banyak yang datang di CGV. Waktu itu 18 bulan apa? Maret ya. Iya, 1 tahun yang lalu. Iya benar. Ini yang menarik, Bang, 18 Maret, ini 18 Maret juga. Kenapa Bang harus mengambil 18 Maret nih? Iya. Nah, jadi 18 Maret itu sebenarnya buat kita orang Lampung itu hari yang bersejarah ya.
mungkin banyak yang nggak tahu kalau 18 Maret itu adalah hari ulang tahun Provinsi Lampung. Oh, iya. Nah, jadi kita cari tanggal itu, kita apa namanya ya, berpikir buat kado lah, gitu ya, buat kado daerah kita sendiri. Nah, mudah-mudahan di ulang tahun Provinsi Lampung yang sekarang ke-57, film Ayudhya dan Jalan Pulangnya bisa jadi ikoniknya Lampung. Oh, harusnya gubernur segala macam diundang nih Bang, nonton juga Bang. Iya, kalau undangan kita sudah sampaikan, ya mudah-mudahan undangannya sampai dan ya bisa bersedia hadir ya. Ayo Pak Gubernur, Wakil Forkopimda, Iya. kita rame ini film Lampung Ayudhya dan Jalan Pulangnya 18 Maret di mana Bang? Kita premiernya di CGV Transmart Bandar Lampung. CGV Transmart Bandar Lampung. Jam? Jam 12, pukul 12.45. 12.45 ya. Jadi hadir jam 11 itu udah hadir harusnya kan, supaya nanti nggak kehabisan tiket. Nah, untuk pemesan tiket sendiri gimana caranya Bang? Kalau untuk yang gala premier itu kita siapkan tiket presale. Jadi teman-teman yang pengen ikut di tayangan perdana itu bisa pesan lewat kita, lewat media juga bisa. Boleh. Iya. Berikutnya untuk tayangan berikutnya penonton bisa beli langsung di tiket boxnya CGV. Oke. Nah, sahabat Medi, saya lupa mengenalkan beliau ini adalah sutradara dan produser sekaligus pemain. Iya. Kok bisa tiga-tiga Bang? Double job nih, 3 nih jobnya, gimana Bang? Kalau sebenarnya sih kepengen pribadi pengennya jadi sutradara aja, Nah, cuma karena memang pertama saya sebagai sutradara itu otodidak tanpa pendidikan formal, yang mungkin nggak begitu banyak orang bisa percaya begitu aja saya bisa bikin film. Gitu. Jadi akhirnya keliling kemana-mana cari produser juga nggak dapet. Saya cuma berpikir apakah saya hanya terus mencari produser yang percaya sama saya atau membuat kesempatan lain, yaitu menjadikan diri saya jadi produser gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, daripada nggak ada yang memproduksi diri saya sendiri ya coba untuk jadi produser. Nah, soal pemain itu sempat terjadi ada kecelakaan sedikit jadi pada saat syuting pertama, hari pertama gitu ya, harusnya yang berperan sebagai Samsudin itu ada tokoh namanya Samsudin, dia jadi bapaknya Ayudhya. Itu harusnya diperankan sama teman kita Ika Radika. Nah, pada saat malam mau syuting itu kan kita mulai syutingnya itu camroll jam 5 pagi, jam 5 subuh. Ya, kita lagi siap-siap jam 2 malam, tiba-tiba dia pingsan, jatuh pingsan. Akhirnya kita bawa ke klinik dan dokter kayaknya nyuruh dia istirahat, nggak bisa meneruskan. Nah, pada saat itu kan bingung kan mau kayak mana, jadi akhirnya ya teman-teman punya usul gitu untuk perannya si Samsudin itu dirangkap lagi. Sutradara, produser dan pemain. Daripada nggak jalan ya Bang ya, daripada filmnya nggak jalan. Oke, sebenarnya kisah atau sinopsis dari cerita ini seperti apa sih Bang? Ayudhya dan Jalan Pulangnya ini? Jadi Ayudhya dan Jalan Pulangnya ini film genre drama, kisah dramatis seorang anak yang terpisah ke pengasuhan dari orang tuanya. Jadi dari kecil dia itu nggak diasuh sama bapaknya, bapak kandungnya maksudnya, sampai dia dewasa. Dia nggak begitu tahu informasi tentang bapaknya. Pada suatu ketika dia ada kegelisahan, keresahan hatinya untuk mencari di mana bapak kandungnya, karena memang dia ingin menikah, jadi dihadapkan pada masalah mencari wali. Ya. Nah, sementara pihak tante dan omnya yang yang membesarkan dia ini yang nggak memberikan informasi yang jelas terhadap keberadaannya, jadi dia nekat ya cari sendiri. Sementara ingatan masa kecilnya itu yang diingat sama dia cuma laut, kemudian pulau, perahu dan lumba-lumba gitu. Nah, jadi setelah mereka cari-cari spot koloni lumba-lumba dari Manado, dari Bali, nah ternyata ada di Lampung. Setelah itu mereka menuju Lampung ke Teluk Kiluan. Iya, tapi ternyata di Teluk Kiluan juga jejaknya nggak langsung begitu aja mereka dapat. Nah, jadi Samsudin kan banyak kan. Jadi proses petualangannya si Ayudhya ditemani Bayu menyusul. Bayu itu calonnya? Iya, calon. Oh iya. Oke, jadi ribet ya Bang ya. Tante, Om, Anda tidak ngasih tahu Anda jahat. Enggak ya. Oke. Wah, luar biasa ya, Bang. Terus Abang sendiri ide dari pembuatan skenarionya itu gimana sih Bang? Kok kepikiran gitu?
Ayudhya kisahnya seperti itu? Sebenarnya ide awalnya sih saya itu justru lebih mikir gimana caranya saya punya film bisa memunculkan potensi-potensi visual yang keren-keren di Lampung. Kita punya desa adat, kita punya potensi wisata yang bagus gitu. Nah, jadi saya pengen punya film yang set lokasinya banyak gitu, sehingga banyak yang bisa di shoot gitu. Nah, dengan ini kan kita harus mikirin ceritanya apa gitu supaya logis dia berpindah-pindah tempat gitu. Pilihannya kan kalau petualangan tuh biasanya traveling gitu ya, macam kayak Eka Traveler gitu, seperti itu. Nah, cuma udah kebanyakan sih yang ceritanya kayak begitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama teman, ada ide cerita yang menurut saya tempat bagus itu juga bisa dibuat dramatis gitu. Jadi orang bukan cuma lihat itu tempat itu bagus secara mata, tapi ceritanya juga apa gitu. Jadi akhirnya kita cari-cari dapatlah ide cerita itu. Jadi keharuan yang dibalik dengan view pemandangan yang indah, eksotik. mantap. Lokasinya di mana aja bang kemarin bang? Lokasinya kebanyakan sih di sepanjang pantai Pesawaran. Dari Dermaga ke Tapang, Pantai Mahitam, kita ke Pulau Kelagian besar, Kelagian kecil, kemudian kita ke Desa Pagerjaya. Di Pagerjaya itu ada Teluk Hantu kan, kemudian terus ke Pulau Wayang, ikonik banget kan di Lampung Pulau Wayang. Terus kita ke Teluk juga, juga beberapa yang kita syuting di Kota Bandar Lampung. Oke, bang, ini kan kita film-film lokal ya bang ya. Iya, Film betul. lokal, kalau saya lihat memang abang juga sempat cerita penuh dengan keterbatasan. Tetapi ini terproduksi karena semangat yang luar biasa dari produser, sutradara dan teman-teman pemain. Padahal mereka itu nggak dibayar. Iya. Ya, nggak dibayar. Cerita gimana bang? Mereka kok mau gitu nggak dibayar? Sementara syutingnya jauh-jauh dan memakan waktu. Memang yang yang kita lakukan di komunitas film kita, pertama menumbuhkan hobi dulu. Jadi ketika teman-teman sudah punya hobi membuat film, sama aja sih kayak orang punya hobi mancing ya. Jadi mau jauh kayak apa, mau dapet ikan atau enggak juga ya hobi aja jalan seperti itu. Nah, alhamdulillah saya dan teman-teman di komunitas itu sudah sudah ngerasa bikin film itu udah hobi banget gitu. Jadi nggak susah tentunya ketika siapa sih yang nggak pengen dibayar, cuman yang mau bayar siapa gitu. Balik lagi kita tanya, lu mau bikin film kita bayar, lu bisa apa kan gitu. Jadi ya kita wajar, kita juga kan debut, jadi teman-teman juga baru pertama main film, jadi ini mungkin semacam batu lompatan lah ya, batu lompatan. Mudah-mudahan ketika di film ini dia punya acting yang baik, barangkali bisa dilirik sama produser film lain seperti itu. Nah, jadi akhirnya dengan semangat itu, semangat independen, kita produksi, kita nggak dibayar, semua kerja bareng, bahkan makan pun kita patungan, dan kita ciptalah karya itu ya. Dan saya belum lihat karyanya karena memang belum tayang gitu ya. Oke bang, kemudian untuk para pemain ini memang nggak ada proses casting ya bang? Untuk Ayudhya memang nggak ada proses casting ya. Jadi kita kemarin itu cuma woro-woro player, volunteer talent dan kru. Jadi kita buka kesempatan buat yang mau jadi sukarelawan di film Ayudhya. Itu teman-teman ada yang dari Bandar Lampung, kemudian dari tempat lain juga banyak yang itu. Iya, bang kasih tips juga nih untuk kita. Jadi kan dalam satu komunitas kayak apa komunitasnya bang? Komunitas film indie Pesawaran. Komunitas indie Pesawaran. Biasanya dalam komunitas itu kadang sibuk ya bang, masing-masing ada yang kerja, ada yang kuliah, bahkan mungkin ada yang gontok-gontokan karena nggak sepaham. Iya. Abang gimana bang nyatuin semuanya supaya bisa jalan bagus? Pertama untuk schedule ya, kalau untuk waktu sih memang hampir semua organisasi kita itu kan kalau bahasa ininya mah anggot-anggotan ya. Anggot-anggotan. Iya, kadang-kadang kalau lagi seru kumpul terus tuh nggak bisa ke situ hilang kan gitu. Itu sama sih sebenarnya di sini juga begitu. Cuma paling enggak saya sama teman-teman
udah berkomitmen untuk ngeluangin waktu minimal seminggu sekali lah kita kumpul untuk bikin film gitu. Meskipun ada yang kerja, ada yang apa namanya, ada yang kuliah, ada yang masih sekolah, ya kita tetepin waktu di IDIA itu kita ada Jumat film kan, setiap hari Jumat kita kumpul ya, Balai Adat 25. Ya, jadi kita proses latihannya, kemudian proses brainstorming itu cerita, penokohan apa segala macam kita setiap hari Jumat latihan terus. Nah, yang agak susah sebenarnya pada saat produksinya, karena produksi ini kan dia nggak bisa satu hari selesai. Kalau untuk film panjang itu perkiraan syuting itu memakan waktu sekitar 15 sampai 21 hari full gitu kan. Nah, itu yang memang kadang-kadang ada kendala, masih sekolah, kan sekolah kan. Nah, tapi alhamdulillah ya semua kemarin berkomitmen. Ini ada yang sampai cuti kan, kayak Om Ded juga, Bang Dedi yang jadi omnya Ayudhya. Dia juga kan dosen, kemarin sempat cuti kan untuk luar biasa. Semangatnya itu yang luar biasa ya Bang ya. Iya. Oke, semangatnya itu yang luar biasa. Nah, kemudian Bang, apa namanya? Abang sebagai sutradara, kemudian produser dan sekaligus juga pemain gitu. Ada rencana nggak sih Bang ini go nasional, nggak hanya di lokal aja? Ada kerjanya nggak untuk kesana? Usahanya? Iya, sebenarnya saya pribadi sih agak jengah ya dengan istilah ada film lokal, ada film nasional. Sebenarnya film ya film gitu. Nah, perkara diproduksinya di lokal apa segala macam, apa bedanya gitu. Seperti aja kita memandang sebuah karya lukisan gitu. Dilukis sama siapa saja, yang penting kan isi lukisannya gitu. Film ini sebetulnya kami nggak bilang ini film lokal atau film nasional, kami berusaha bikin film sebaik-baiknya dan berusaha untuk mempertontonkan film ini ke seluas-luasnya pasar penonton di Indonesia. Nah, untuk Ayudhya dan Jalan Pulangnya ini kan memang kita sedang mengusulkan penayangan di 26 kota. Nah, ini masih dalam proses apa namanya pengusulan. Saya sudah dikirimin draft kontraknya, sedang dipelajari. Ya mudah-mudahan kita berdoa aja, mudah-mudahan juga bukan hanya bisa dinikmati sama masyarakat di Lampung, tapi juga bisa tayang di kota-kota. Tuh, produsernya cengah nih gara-gara ada lokal dan nasional gitu. Padahal film tuh ya karya gitu ya Bang ya, sebuah karya yang harus dinikmati bukan hanya di Lampung tapi di mana aja. Iya. Gitu. Baik. Jadi nanti rencananya ada ya Bang untuk ke bioskop-bioskop di luar Lampung gitu ya. Iya. Kita sedang upayakan bahwa tanggal 18 Maret itu diserentak diputar di 26 kota. Wow. Kita usahakan gitu. Oke, untuk di awal launching nanti di 18 ada berapa tiket yang tersedia? 106. 106 ya. Iya, karena memang kan kebijakan bioskop sekarang membatasi tempat duduk, jadi kapasitas yang harusnya 212 jadi cuma 106. Oke. Untuk yang premier. Sebelum kita nonton filmnya, kita mau lihat dulu nih Bang Rizkon acting. Acting di film Ayudhya ini. Kayak mana ini Bang? Kita langsung nih, nggak ada skenario skrip awal nih sahabat media. Langsung kita todong aja. Apa dialog yang Abang sampaikan kemarin? Aduh. Sebenarnya kalau saya itu maksa banget jadi pemain itu, karena memang bukan mayornya di aktor, saya mayornya di sutradara. Di belakang kamera yang suka marah-marah, kalau di depan kamera justru malah nggak bisa. Iya. Tapi kemarin acting loh. Coba Bang dikit Bang. Yang mana yang Abang ingat? Kita mau lihat nih sahabat media, produser, sutradara dan pemain langsung. Bang Rizkon. Ada satu scene si Ayudhya kecil sama Samsudin lagi bercandaan di pinggir pantai. Dia nanya sama sama anaknya, Ayudhya cantik apa jelek sih? Cantik dong. Kayak siapa? Kayak ibu. Emang Ayudhya pernah lihat ibu? Pernah, di mimpi itu. Kok gue gegetai sih Bang sebelum nontonnya kan? Kayaknya filmnya bagus ya. Jadi Ayudhya ini kan dia yang tokoh yang kurang beruntung lah hidupnya. Jadi pada saat ibunya melahirkan meninggal, jadi cuman hidup sama ayahnya. Di umur 5 tahun pisah juga sama ayahnya. Ikut om tantenya. Iya. Luar biasa nih. Oke, yang paling Abang inget di film itu Bang, ada nggak? Yang mana nih? Peran-perannya atau jalan ceritanya?
yang menarik di film ini? Kalau dari kita yang bikin film sih hampir setiap detik tuh Menarik. ya. Karena memang pertama ini debut, film pertama kita untuk yang film panjang yang kita memang niatin untuk komersil, yang kita harapin memang bisa ditonton sama teman-teman tiket. Jadi memang betul-betul dasar filmnya memang ceritanya sedih, kita memproduksinya juga dengan kesedihan. Maksudnya kesedihannya haru gitu ketika teman-teman saya di lapangan, saya sebagai produser sekaligus sutradara bukan cuman hanya harus mendirect pemain dan kru untuk memproduksi film sebaik-baiknya juga, tapi saya harus memastikan bahwa mereka makannya cukup gitu. Kadang-kadang kan makan rebut-rebutan, ada yang kurang sampai ada yang nggak kebagian makan, itu juga jadi cerita ya. Jadi cerita. Karena luar biasa ini. Aku ikut nangis sih bang, luar biasa di filmnya. Semangat nih untuk film perfilman nasional dan di Lampung yang harus go nasional juga. Oke bang, kalau diminta ucapan terima kasih, abang mau ucapin terima kasih buat siapa sih bang dengan diproduksinya film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya ini? Yang jelas pertama saya pengen terima kasih sama kru dan talent yang betul-betul sudah mendedikasikan semuanya untuk keberhasilan film sampai dengan sekarang. Ya kita setelah selesai produksi itu juga bukan berarti pekerjaan kita selesai. Setelah itu pekerjaan barunya adalah kita mempromokan tiket dengan semua juga orang tahu lah kalau untuk masuk ke industri film juga harus punya modal yang sangat besar. Betul. Sangat besar untuk mempromosikan film, harus beriklan seperti itu. Sementara kita kerjakan itu semua yang modal nekat. Low budget ya. Low budget banget ya. Jadi teman-teman semua kirim DM ke influencer, minta tolong, segala macam. Yang dicuekin, yang diapa-apain itu udah biasa banget itu. Dan itu teman-teman kru dan talent perjuangan sampai dengan sekarang itu. Saya selaku sutradara ngucapin terima kasih banget itu. Luar biasa ya perjuangannya ya. Yang terakhir ajakin dong untuk sahabat Medi nonton film ini khususnya ada di Lampung dan mudah-mudahan ini bisa serentak di daerah atau di luar Lampung. Iya. Jadi sahabat Medi semua yang nonton video ini, saya Rizwan Agus Javasa, sutradara sekaligus produser film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya, mengajak kalian semua untuk menyaksikan karya anak negeri, sebuah film berjudul Ayu Dia dan Jalan Pulangnya, dan insya Allah akan mulai tayang tanggal 18 Maret 2021 di bioskop. Sukses terus bang, mudah-mudahan sukses. Pokoknya filmnya insya Allah akan saya tonton, saya ajak teman-teman saya juga untuk nonton film ini. Dan pasti ini menjadi suatu kebanggaan, walau saya bukan pemain, tetapi kita bangganya yang pertama adalah orang Lampungnya yang buat itu, dan nekatnya itu adalah untuk go nasionalnya yang luar biasa, semangat yang luar biasa, tapi bukan hanya sekedar modal nekat, tetapi modal kualitas yang diharapkan juga bisa diterima oleh masyarakat ya. Jangan lupa nonton Ayu Dia dan Jalan Pulangnya, pokoknya yang suka mewek ada di situ ya, karena sedih judul film ceritanya ini ya. Bang Rizwan makasih banyak, mudah-mudahan sukses, sehat terus, dan kita tunggu karya-karya berikutnya. Amin. Sahabat Medi, terima kasih juga sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di episode Anjur Silau selanjutnya. Dadah!